Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dewi Nainggolan, NPM 23210015 dari kelas HTNF. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai bahan UTS mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Materi pertama yaitu ruang lingkup hukum acara perdata. Apa itu ruang lingkup hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek proses hukum, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, hingga putusan akhir. Meliputi perkara seperti sengketa kontrak, warisan, perceraian, dan hak milik. Dalam konteks Indonesia, hukum acara perdata berlaku untuk peradilan umum dan tidak mencakup perkara pidana atau tata usaha negara. Ruang lingkup ini dibatasi oleh jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan perdata, seperti yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari hukum acara perdata? Maksudnya adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil untuk menyelesaikan konflik antara individu atau badan hukum tanpa melibatkan kekerasan. Memastikan bahwa hak-hak para pihak dilindungi melalui proses yang terstruktur. Sedangkan tujuannya adalah mencapai keadilan substantif, yaitu putusan yang benar dan adil berdasarkan fakta hukum. Selain itu, hukum acara perdata bertujuan untuk efisiensi, menghindari proses yang berlarut-larut, dan melakukan penyelesaian damai melalui mediasi atau arbitrase jika memungkinkan. Dalam praktiknya, hal ini membantu masyarakat menegakkan hak-hak mereka, seperti dalam kasus hutang piutang atau sengketa properti, tanpa harus bergantung pada kekuatan fisik atau politik. Dasar hukum yang digunakan dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah KUH Perdata Pasal 1 yang berbunyi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, ada peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang memperinci mekanisme seperti electronic court untuk pengajuan gugatan secara elektronik. Kesimpulan, ruang lingkup hukum acara perdata memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang terstruktur. Dengan fokus pada prosedur pengadilan yang mencakup pengajuan gugatan hingga putusan akhir. Hukum acara perdata bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dan efisiensi proses hukum. Meskipun demikian, tantangan seperti penumpukan perkara peradilan perlu diatasi melalui upaya reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, materi kedua yaitu surat kuasa dan gugatan. Apa itu surat kuasa dan gugatan? Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang diberikan oleh seseorang pemberi kuasa kepada orang lain penerima kuasa untuk mewakilinya dalam suatu perbuatan hukum, seperti mengajukan atau menangani perkara di pengadilan. Sedangkan gugatan adalah permintaan tertulis yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau penggugat kepada pengadilan untuk meminta putusan atas suatu sengketa perdata. Dalam hukum acara perdata, surat kuasa sering digunakan untuk mengizinkan pengacara atau kuasa hukum mengajukan gugatan atas nama penggugat. Kedua elemen ini saling terkait, di mana surat kuasa memungkinkan proses gugatan berjalan tanpa kehadiran langsung pemberi kuasa.
Secara singkat, surat kuasa dan gugatan merupakan komponen dasar dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Surat kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, baik secara umum maupun khusus, tergantung pada isi dokumen. Sedangkan gugatan adalah langkah awal formal untuk memulai perkara di pengadilan, yang mencakup identitas para pihak, pokok perkara, dan permintaan putusan. Proses ini dimulai dengan penyusunan gugatan yang kemudian didaftarkan ke pengadilan dan dapat melibatkan surat kuasa jika penggugat tidak hadir sendiri. Kedua elemen ini memastikan bahwa hak-hak para pihak dapat ditegakkan secara efisien melalui mekanisme hukum yang terstruktur. Maksud dari surat kuasa adalah memberikan delegasi wewenang kepada orang lain untuk menjalankan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, sehingga memudahkan proses tanpa kehadiran fisik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi akses keadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau keahlian hukum. Sedangkan maksud gugatan adalah menyampaikan tuntutan resmi kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Tujuannya adalah mencapai putusan yang mengikat secara hukum, yang dapat menegakkan hak-hak penggugat dan memberikan kepastian hukum. Secara keseluruhan, keduanya bertujuan untuk menjaga keadilan substantif, efisiensi proses, dan pencegahan penyelesaian sengketa secara pihak atau tanpa kekerasan. Dasar hukum untuk surat kuasa di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Pasal 1792 yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan dasar hukum untuk surat gugatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Pasal 1365 yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menjadi salah satu dasar hukum yang sering dipakai dalam gugatan perdata. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa kontrak jual beli rumah, penggugat yang sibuk dan berhalangan hadir dapat memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara untuk mewakilinya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Surat kuasa tersebut mencantumkan nama pemberi kuasa, penerima kuasa, dan wewenang spesifik seperti menghadiri sidang dan menerima putusan. Gugatan sendiri berisi uraian fakta bahwa pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan, permintaan pembatalan kontrak, dan ganti rugi. Pengacara kemudian mendaftarkan gugatan tersebut dan proses berlanjut hingga putusan. Contoh lain adalah dalam sengketa warisan, di mana ahli waris memberikan surat kuasa umum kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris lain yang menahan harta pusaka, dengan gugatan meminta pembagian harta secara adil berdasarkan hukum. Berdasarkan pembahasan mengenai surat kuasa dan gugatan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat kuasa dan gugatan merupakan dua instrumen penting dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Surat kuasa berfungsi sebagai alat legitimasi bagi pihak yang berperkara untuk menunjuk seorang kuasa hukum dan mewakilinya di pengadilan. Sementara itu, gugatan adalah pintu awal proses peradilan yang menentukan arah jalannya perkara. Gugatan harus memenuhi syarat formil dan material, di mana setiap unsur seperti identitas para pihak, posita, dan petitum harus jelas serta terstruktur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.